tahun 2022 ternyata juga tidak membuat ya keadaan dunia ini menjadi lebih baik. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berjumpa di kata firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ya nanti membahas dua ayat firman Tuhan, dan harapan saya adalah dua firman Tuhan yang akan kita bahas dan renungkan bersama di video ini itu bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Baik itu untuk saya pribadi maupun juga untuk setiap kita yang menonton video ini. Nah, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa keadaan sekitar ya, keadaan dunia akhir-akhir ini itu sangat tidak bertambah baik, tapi justru bertambah mengkhawatirkan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan beralihnya tahun 2021 menjadi tahun 2022 ternyata juga tidak membuat ya keadaan dunia ini menjadi lebih baik, tetapi justru memang mengarah pada hal-hal yang justru mengkhawatirkan. Ini adalah salah satu konsekuensi ya yang harus kita jalani dan hadapi bersama. Tentu kita sebagai manusia yang hidup ya di dunia yang sudah berdosa, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah penuh dengan kejahatan, dan dunia yang menuju kepada kebinasaan. Ini adalah saat-saat yang tidak mudah ya bagi kita manusia untuk menjalani kehidupan ini. Tentu kita sudah menjalani hal yang tentu tidak mudah dan sulit ya semenjak di tahun 2020 di bulan Maret, dan hingga saat ini ada pandemi yang tidak selesai-selesai, dan juga ada sakit penyakit. Dan tentu kalau kita mau flashback ya ke belakang, ada perbedaan antara masa sebelum adanya virus corona dan juga setelah adanya corona gitu. Jadi ini tentu hal yang tidak mudah ya untuk kita hadapi dengan adanya sakit penyakit, dan kemudian ini belum selesai, dan kemudian masuk di tahun 2022 ada lagi isu tentang perang ya, peperangan antara Ukraina dan Rusia, dan ini tentu berdampak pada berbagai sektor, dan yang paling mungkin bisa kita rasakan adalah harga-harga bahan pokok menjadi meningkat ya dan sebagainya. Tentu hal-hal seperti ini akan memicu krisis ekonomi ya, tidak hanya penyakit ya, tapi juga ketakutan terhadap penyakit, dan juga ketakutan terhadap hal-hal ini tentu membuat berdampak pada kehidupan kita sebagai masyarakat. Nah, tentu apa sih yang harus menjadi respons kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang tidak menentu. Tentu kalau kita melihat ke depan pun itu tidak ada kepastian kira-kira seperti apa keadaan dunia ke depan, apakah lebih baik atau bagaimana. Tapi justru kalau kita melihat ya dari 2021 ke 2022, justru di tahun 2022 begitu banyak kabar orang yang sakit, kemudian begitu banyak kabar hal-hal yang tidak mengenakkan. Tentu apa sih yang harus menjadi respons kita dalam menghadapi hal-hal seperti ini? Nah, puji Tuhan ya, tentu meskipun kita berada di dunia yang seperti ini, ya dunia yang tentu tidak memberikan harapan, tapi ternyata puji Tuhan kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan harapan untuk kita. Tuhan yang senantiasa menjagai, menyertai kita. Nah, kita akan coba membaca ya di dua ayat ya firman Tuhan. Kita akan coba baca bersama ya. Ya, jadi dua ayat firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan ya. Kita akan coba membaca yang pertama, yang harapan saya adalah ini bisa menjadi kekuatan ya buat kita semua. Yang pertama di Matius pasal 6 ayat 26. Dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ini tentu ya kalau kita melihat di Matius 6 ayat 26 ya, sebenarnya apa sih yang mau Tuhan katakan gitu?
Jadi sebenarnya di Matius 6 ayat 26 ya, kalau kita lihat ya di Alkitab, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi melalui ayat ini Tuhan Yesus ingin berbicara ya kepada kita bahwa sebenarnya tidak ada satupun hal yang perlu kita takutkan atau khawatirkan. Masalahnya adalah ketika kita berada di situasi yang seperti ini adalah suatu situasi yang tidak mudah tentu kita hadapi sebagai manusia. Dan ini adalah suatu situasi di mana kita ini sangat-sangat membuat kita itu kadang ya tanpa sadar adalah membuat kita ketakutan gitu. Kalau mungkin di saat-saat ini ya kita mendengar ada kabar dari keluarga atau teman atau tetangga yang mungkin sedang sakit dan kemudian sakitnya cepat menular dan sebagainya, dan itu membuat kadang ya memicu kita untuk takut, untuk mengalami rasa takut. Nah, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sendiri berkata ya, salah satunya di Matius 6 ayat 26 ini Tuhan tuh ingin bilang ya kepada kita bahwa sebenarnya tidak ada satupun hal yang perlu kita takutkan atau khawatirkan, karena ada Tuhan yang memelihara kita. Dia Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kita. Dan bahkan kalau kita lihat ya di Matius 6 ayat 26 ini, Tuhan itu mau bilang gitu bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih kita sebagai manusia. Tentu pasti Tuhan akan memelihara dan menyertai kita. Ya tentu ya dengan kita mengetahui ini ya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ini bisa menjadi satu kekuatan ya buat kita. Tapi ini memang bukan berarti bahwa hidup bersama Tuhan itu pasti tanpa masalah, tidak ada masalah, semuanya lancar. Tentu tidak seperti itu ya. Karena hidup bersama Tuhan pasti kita tetap akan mengalami kesulitan, mengalami rintangan, tetapi bedanya adalah ada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Nah, kemudian ayat kedua yang akan firman Tuhan ya, ayat firman Tuhan lain yang akan kita baca adalah di Ibrani pasal 13 ayat 5. Ya di sini dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di Ibrani 13 ayat 5 ya, ini sebenarnya juga mengandung pesan yang hampir sama dengan yang di pertama ya, tadi di Matius 6 ayat 26, bahwa Tuhan tuh ingin bilang ke kita bahwa sebenarnya tidak ada satupun hal yang perlu kita takutkan atau khawatirkan, karena ada Tuhan yang selalu beserta dan menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tentu kita tidak bisa pungkiri ya bahwa keadaan kita ya saat ini di tahun 2022 ini semakin banyak rintangan ya, semakin banyak kesulitan yang kita hadapi ya, mungkin jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu 2021, 2020 atau bahkan di masa-masa sebelum tahun 2019. Tentu kesulitannya kan yang kita rasakan saat ini semakin sulit, semakin kompleks dan semakin banyak tantangan. Tetapi yang harus kita sadari ya bahwa sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang merupakan Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memimpin kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Entah suka, duka, atau keadaannya seperti apapun, dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena dia sendiri telah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Seperti yang ada di Ibrani ya, pasal 13 ayat 5, bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya kiranya dua ya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita tadi baca bersama dan renungkan ya di Matius 6 ayat 26 dan Ibrani 13 ayat 5 ini bisa menjadi kekuatan, satu kekuatan buat kita, encouragement buat kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Masa-masa yang sulit ini adalah masa-masa yang tentu harus kita hadapi dan jalani. Ya tentu pasti ya terkadang kita sebagai manusia itu capek, bisa merasa lelah dan rasanya ingin menyerah. Tetapi memang perjalanan kita belum selesai ya, bahwa kita harus sadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah satu kesempatan yang harus kita
lakukan ya secara baik dan maksimal. Tentu kalau Tuhan memberi kesempatan kita harus melakukannya dengan baik. Tetapi kita juga harus ingat bahwa destinasi akhir kita bukan di dunia ini. Kita hanya singgah sementara di dunia ini. Karena tempat tinggal kita yang sesungguhnya, tempat tinggal kita yang kekal adalah ada di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini bisa menjadi encouragement buat kita, karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, yang selalu menyertai kita, dan dia juga Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Dia sudah menanggung dosa-dosa kita, dan dia juga sudah memberikan jaminan keselamatan buat kita. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Harapan saya semoga video ini bisa menjadi kekuatan dan encouragement buat kita semua. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.